Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Heri dari Madiun, dari Ngawi. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Fatah Desa Kuliran. Yang saya hormati Bapak Dina perwakilan dari Forum Aktivis Masjid Madiun, serta para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana alhamdulillah pada detik ini, pada hari ini kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita mengadakan acara ngaji bareng yang bersamaan dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dan sholawat semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kebodohan menuju zaman keislaman. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelumnya di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan, menyampaikan susunan acara. Acara pertama adalah pembukaan, acara kedua sambutan, acara ketiga acara inti, acara inti yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Heri dari Ngawi, kemudian dilanjutkan dengan doa yang terakhir penutup. Untuk menginjak acara yang pertama, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang acara selanjutnya adalah ini masuk tilawah. Ya nanti yang acara yang kedua tilawah yang akan disampaikan oleh adik Septa. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir
Terima kasih atas bacaan surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan dengan bacaan itu menambah keimanan kita semua. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Masjid, sambutan Ketua Takmir Masjid Al-Fatah kepada Bapak Sinari. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala wa habibina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kunjung dumateng para sepuh aji sepuh bini sepuh ingkang sampun para ing pawas mimbah tedha ing pitutur ingkang pantes sinuba sinudarsana. Kunjung dumateng para alim, para ulama, para kiai, para santri ingkang rinten kelawan garu tansah sumadi kitab suci wali ilahi minangka kiblating manembah marang Gusti ingkang pantes kehormatan. Kunjung dumateng Bapak Heri Kusnanto saking Ngawi ingkang kawula mulyakaken. Kunjung dumateng para bapak-bapak ingkang saged rawuh wonten ing siang menika ingkang kawula hormati. Kunjung dumateng para ibu, para mbak-mbak, para adik-adik, mas-mas dateng tim hadroh boten supih ingkang bahagia wonten ing inggih menika kanthi rawuh panjenengan sedaya insyaallah sedaya memawa saged sirna entek templek kali kesilir kita belum gedung kali bengawan kesasep amblas ilang musno cocok lombok menawa. Bapak ingkang wonten sakit mugi-mugi ilang sakite murah tanggane. Nggih, teman. Lah kudu bingung apa sih bingung. Sebilane matur suwun sanget rawuh panjenengan sami mugi-mugi kanthi rawuh panjenengan sami berkah berkah saha barokah dumateng kula lan keluarga kita sedanten. Nggih, ingkang boten saged rawuh amargi nembe gerah utawa mendi wonten keribetan kita tulaken mugi-mugi ilang penyakite murah tambane ingkang gadah kerutan mugi-mugi dipun ilangaken kerutanipun dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yen dipun pikir repot sedanten niku repot terus nggih. Nggih. Tapi repote iso dibagi-bagi. Jam 09.00 repot bayar ngaji, jam 6 iku jek nyapu karo masak. Nah masake gak barbar akhirnya tekone telat ya. Kayak kula yen sing jek masak dadi makane tekone telat. Tapi sedaya malih acara yang menika insyaallah sampun kita niati sareng-sareng kita nambah ilmu utawi nambah wawasan kita wonten ing majelis taklim utawi majelis ilmi. Insyaallah sapa sing budal neng majelis taklim utawa majelis ilmu dosane dipun ampuni dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak-bapak lan ibu-ibu sedaya ingkang kawula mulyakaken, enjing menika judulipun inggih menika peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dipun sarengaken kalian acara ngaji Ahad pagi rutin 1 bulan 1 kali. Tapi sayangnya niki bannernya boten dipasang nggih, boten damel banner, boten napa-napa nggih. Tapi intine bahwa tanpa banner pun kita masih bisa berjalan, gitu. Banner itu jangan jual foto, nggih update status. Kita update status ora apa-apa. Lha iku sana bareng ngaji ya wis update status e. Saniki acara Isra Mi'raj niku boten saged dipun pisahaken kalian masalah sholat. Terus nggih? Nggih. Saniki kula taken sholat
niku bacaanipun tahiyat niku wonten pinten Bu? Boten satu salat maghrib pinten? 2 nggih. Salat subuh setunggal. Salat zuhur 2. Salat isya 2. Saniki kula taken. Niki Bu Guru boten tolong jawab. Wonten boten salat niku tahiyat T niku 3 kali. Wonten mboten? Sepakat? Saiki kula takon Pak Ustaz. Wonten pun Pak Ustaz? Lho, saiki kula takon salat niku sing baca tahiyat 3 kali wonten mboten? Sepidah malih. Wonten mboten? Saestu lho. Saniki misale kula salat maghrib jamaah masjid gitu. Tapi kula niku masbuk. Oh, terus mboten? Oh, berarti jawabnya ada atau tidak? Ada. Ya toh? Berarti ada. Oh, bingung. Berarti sholat niku tahiyat kali 3 kali wonten mboten? Wonten. Subuh niku tahiyat 2 kali wonten mboten? Wonten. Pertanyaan kula kan mboten masalah masbuk mboten. Tapi sholat niku ada enggak yang tahiyat 3 kali? Gak sido. Berarti anu gak sido metu. Nek enek sing jawab ada, itu metu, gak sido, gak metu. Padahal tak siapkan. Ya ampun. Ini namanya jebakan Batman ya, jebakan Batman seperti itu. Lalu kalau bau di dalam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin masalah sholat, utama masalah Isra Mi'raj, insyaallah boleh dijelaskan oleh Ustaz dari saking Ngawi. Ya, ngoten nggih. Bapak-bapak sahabat sedaya ingkang ngapunten bae sing kena saged rawuh awit nyarengi wontenipun acara nikahan wonten bulan nggih, kula sampun matur nyarengi wonten bulan mangke nawi sampun cekap insyaallah saged nyusul wonten ing acara niki. Saiki kula ngakaken sedang malih sing diwaos Mas Septawa surat monggo Bu. Orang aja malah. Surat Al-Kahfi sinten sing apal ayat pertama? Kacung. Eta maju ta? Eta maju ta? Ya, ayat pertama wis. Alhamdulillah akhirnya keluar. Alhamdulillah sudah malih ibu-ibu sedanten kula suwun kanthi kasih manah mengke ngikuti pengawasan iki ngantos sak paripurnane adicara wonten ing menika. Ngoten nggih. Insyaallah mungkin teng ajeng menika wonten dasar menawi gadah sangu nggih monggo dipun tilingi utawi dipun basi nek boten gadah nggih disemayani.
Kula ingkang saking kula cekap semanten rumiyin mangke dipun lajengaken saking acara inti. Mangke sakipun acara inti insyaallah wonten door prize utawi mungkin wonten pertanyaan-pertanyaan saking materi. Monggo menika materi pun dipun simak saestu menapa mawon nek perlu dicatet dipun catet. Mangke insyaallah wonten tanya jawab utawi pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaannya insyaallah wonten bonuse saking Mbak Uki. Mpun, kakak. Waduh. Nggih, terus sedamane matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Kemudian acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu tausiah tentang Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Ustadz dari Awi. Ya, tadi sudah ada pesan dari Pak Nari. Nanti disimak. Setelah itu nanti ada kuis, ya. Nanti ada door prize-nya. Mungkin itu kepada beliau Bapak Hedi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik wal an'im ala nabiyyina wa qudwatina rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza sita sahla. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Fatah Alami Desa Kuwiran yang kami hormati, khususipun para sesepuh, para kiai, para asatid ingkang kawula bertosi, ingkang kula suwuni doa barokahipun. Jamaah sekalian, adik-adik tim hadroh yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Monggo sepindah wonten kesempatan menika kawula dherekaken mengucap syukur dhateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Amargi wonten kesempatan siang menika kula panjenengan sami tasih diparingi kesempatan wonten majelis ingkang mulia menika, wonten panggenan ingkang barokah menika, wonten wekdal nggih menika akhir dhateng bulan Rajab. Ingkang para ulama mastani bilih bulan Rajab menika salah setunggaling Ashurul Hurum utawi bulan-bulan suci. Ingkang para ulama ngendika sinten mawon ingkang beramal soleh wonten bulan Rajab utawi umugi wonten bulan-bulan suci badhe digandhakaken pahalanipun dhateng sisinipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi semanten ugi kosok barinipun nggih menika saumpami kula panjenengan sami nglampahi maksiat, nglampahi dosa, dosane nggih digandhaki. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimatullah, kula rada bingung.
panitia niku saking masukan kan di bahasa Indonesia. Tapi bapak-bapak saya ini pun basa Jawa mawon, Pak. Tapi nek basa Jawa ini kados Pak Sunari datang pembukaan wau kula mboten saged. Waduh nek basa Indonesia ini ngeten iki kula mboten saged. Sekecane napa niki? Mungkin nek basa Jawa lari-lari nggih paham napa mboten? Campur mawon nggih. Wong nggih es mawon sing paling diremen nggih es campur. Nggih sekul sing dimarengi sing napa niku? Remeni kata-kata ki sekul campur sebab napa-napa wonten. Semanten ugi dateng ujung wulan Rajab. Di ujung bulan Rajab wonten peristiwa ingkang ageng ingkang insyaallah kula panjenengan sami memahami wonten kisah ingkang paling agung nggih menika peristiwa Isra Mi'raj. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Kami akan menyampaikan sedikit tentang beberapa kisah yang sangat banyak, kisah yang membawa hikmah. Sebenarnya tidak hanya masalah sholat. Ada yang lebih baik juga untuk kita ketahui latar belakang kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah. Dari mana ibu? Masjidil Haram. Masjidil Haram niku daerah kotane teng pundi? Maka diperjalanke teng pundi? Masjidil Aqsa. Adik-adik, Masjidil Aqsa itu di negara mana? Palestina. Lah sakniki kula tangkleti jarake pinten kilo? Tebing, nek pun tebing kan semua pegangannya Android. Kok gak pernah ngukur? Kalau menurut Android itu jaraknya 1505 km. Jadi jarak antara Banyuwangi ke ujung kulon, balik melih separuh. Juga separuh ini Pulau Jawa ini nomor dari Pulau Padosi. Batang. Nggih, Batang. Terus ujung barat, ujung kulon, ujung kulon barat sami nggih. Terus teng pundi? Ujung timur kembali lagi separuh. Pun dibayangke riyen mawon. Tapi mboten. Nggih niku kan seumpami nite tol bayar tol tok niku sekitar 1.500, 1.500.000 tol tok niku. Dereng bensine, dereng mampir warunge, dereng sewa mobile. Cuman tol mawon sekitar 1.500.000 lebih. Lah, makanya dari sini tadi sudah dijelas oleh Pak Sunari tentang sholat. Sebenarnya kalau kita bicara Isra Mi'raj, waktu 1 jam 2 jam itu nggak cukup untuk mengambil hikmah pelajaran apa saja yang bisa kita ambil terhadap peristiwa itu. Maka pertama yang perlu kami sampaikan, katanya suruh nyatat ya, nanti ada kuis, ada tanya jawab, hadiahnya saya nggak tahu, amplopnya sini pinten, amplop nggih mboten ngertos, cacahe pinten kula nggih mboten ngertos. Jadi ini rahasia panitia. Kewajiban kula namung menyampaikan materi, kemudian dibuat kuis berapa pertanyaan, Pak? 10 mungkin. 10. 5. Lah niki lho. 6 tambah 1. 5 pertanyaan. Ya. Tambah 1. Oh, ditambahi meneh enggak no. Kesempatan saged dados juara sedaya. Ibu-ibu jamaah, bapak-bapak, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah. Sebelum saya menyampaikan Isra Mi'raj, saya bertanya dulu. Isra Mi'raj itu pada tahun berapa? Ya? 10 tahun kenabian. Tapi ini dereng kuis lho nggih, namung pertanyaan atau majelis lho niki. Masuk kuis dikit ae. Berarti saat itu belum ada tahun Hijriah. Ini kita giring dulu ya.
timeline sejarah kapan Isra Mi'raj itu dilakukan. Tadi sudah dijawab 10 tahun kenabian. Berarti tahun Hijriah belum ada, tapi bulannya sudah ada. Kenapa kok tahun Hijriah belum ada? Lah, panitia gak dapat hadiah karena Allah jawab saya sendiri. Ya. Jadi memang Nabi belum hijrah. Kapan Nabi hijrah? 13 tahun setelah kenabian. Berarti karena nggak ada tahun hijriah nggak ada. Contohnya Nabi lahir tahun berapa? Jawabannya kan tahun gajah. Karena belum dihitung. Begitu juga dengan Isra Mi'raj terjadi 10 tahun kenabian di bulan Rajab, disepakati tanggal 27, makanya sebelum hijrah tahunnya belum ada. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Pada tahun 10 Hijriah, 10 tahun kenabian atau tahun ya berapa ya kalau Masehi, saya belum hafal. Ada satu peristiwa penting yang disebut Amul Husni. Ini kuis, nggak apa-apa, kuis satu lagi. Apa Amul Husni? Siapa yang tahu nggak? Apa Bu? Nggak apa-apa nanti. Tahun duka cita, Ibu satu ya. Dia satu. Tapi nanti saja. Oh, buku enggak boleh. Buku enggak boleh. Ya, ini kebijaksanaan panitia. Tidak boleh diganggu, gugat. Ya. Guru enggak boleh, Pak. Coba Ibu enggak apa-apa. Pahalanya kita doakan semoga masuk surga. Nah, ini pahala tertinggi ya. Ibu, kenapa disebut Amul Husni? Iya. Iya. Jadi ya karena ini bukan apa namanya dari panitia, ini hanya penjelasan Bu ya, jangan ditakik ya. Jadi pada tahun 10 kenabian Nabi Muhammad itu disuruh berdakwah terang-terangan oleh Allah sejak tahun ketiga sampai tahun ke-10. Tentu permusuhan kita tahu ya, permusuhan itu banyak sekali. Bahkan Nabi mau dibunuh, Nabi mau dianiaya, Nabi dipersekusi, dan Nabi itu didolimi oleh orang-orang kafir Quraisy. Tetapi pada saat itu ada dua pelindung. Pertama adalah Abu Thalib sebagai pamannya yang melindungi Nabi sejak usia 8 tahun sampai usia 50 tahun dilindungi. Maka ketika Nabi Muhammad diancam mau diusir, mau dibunuh, ibarat orang Jawa, Abu Thalib itu mengatakan, "Sopo sing ganggu ponakanku, langkai dulu mayatku," ibaratnya seperti itu. Sehingga permusuhan orang-orang Quraisy ini belum terasa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat itu dilindungi oleh pamannya, walaupun pamannya tidak masuk Islam. Sudah paham ya? Dan kemudian pada tahun yang sama ternyata istri tercinta beliau, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, juga ikut meninggal. Sehingga terasa dedak, terasa sesak dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di luar mendapatkan tekanan yang dilindungi pamannya walaupun nggak masuk Islam. Di rumah ketika membawa masalah dari luar ternyata tidak ada sing ngedem-ngedem. Karena istri yang dicintai sing nyepakno unjukan, bakdo tindakan, bakdo dakwah, sing nyepaki toya siram, sing ngedem-ngedem, sing paling ukara ingkang napa lembut di hati Nabi, perkataan yang menghibur Nabi, sudah enggak ada itu. Di luar Nabi Muhammad dimusuhi, kemudian di rumah tidak ada yang
hibur, maka terasa sesak dan Nabi Muhammad terasa sedih pada saat itu ketika mengemban amanah oleh Allah untuk memperjuangkan Islam. Maka pada saat itu Rasulullah merasa berarti saya harus keluar. Dakwah tidak harus di Masjidil Haram, dakwah tidak mesti di Mekah. Kemudian Nabi Muhammad berinisiatif pada tahun yang sama untuk dakwah di daerah Taif. Ada yang pernah haji? Wajib dakwah kota. Oh, bagi ada. Pernah main ke Taif apa enggak? Enggak. Jaraknya kurang lebih 70 sampai 100 km dengan berjalan kaki. Berarti nek Ngawi kali Kuwiran mboten wonten napa-napa. Paling sekitar 40 kilo kemauan numpak motor. Nabi ditemani oleh anak angkatnya berjalan ke Taif dengan harapan di Mekah dia ditolak, di Taif siapa tahu diterima. Tapi apa yang terjadi? Ingat Ibu? Ada yang tahu? Apa yang diterima? Ditolak. Dan pada saat itu Nabi dilempari oleh penduduk Taif, mulai dari anak-anak, bapak-bapak, pemuda, ibu-ibu sampai anak kecil itu mengambil batu dilemparkan ke Nabi Muhammad bersama anak angkatnya. Cobi, kinten-kinten kula panjang sami ngenes lho, Mbak. Abu Thalib meninggal, pamanku meninggal, istrine meninggal, di Mekah dimusuhi, ingin mencari daerah dakwah baru di Taif berjarak puluhan kilometer, ternyata juga ditolak. Sampai Nabi Muhammad dengan anak angkatnya ini turun tanpa arah, tanpa tahu arah. Sampai beliau itu terduduk di kebun kurma. Ditanya, "Le, iki kondi duka Nabi daerah Mudi." Terus mantok niku mboten kertas napa? Jalur sampai datang 2 malaikat penjaga bukit. Muhammad, pilihan gulung sing ndi? Tak angkate. Engko tak blekne penduduk Taif. Kinten-kinten kula panjenengan sami ini jawabannya pripun Bu seumpama dados Nabi Muhammad? Milih gunung segede dhewe. Lah makake kula panjenengan sami mboten dipilih dadi nabi. Ngoten niku. Wajar nek Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ojo aku dik butuhke anak putune. Sampai kepada doa yang terkenal Nabi Muhammad ya Allah, seandainya terusirnya saya dari Taif karena kesalahan saya terima, tetapi kamu jangan marah ya Allah kepadaku. Sampai ngoten. Dados kesalahan napa niku permusuhan dakwah, bencana karena dakwah. Nabi Muhammad itu mboten nyalahke Allah, mboten nyalahke penduduk Taif. Tapi beliau khawatir gara-gara ini Allah itu minta maaf karena kepada Allah karena takut Allah itu marah, cara dakwahku sing keliru. Sami napa mboten kali kula panjenengan sami niki. Ngejak tiyang ken ngaji diundang ping kok ping 10. Lagi ping pindho. Wah, wong kuwiran wangen, Pak. Tak lakon ngaji pekan kepinten. Pekan ketiga. 1 bulan sekali itu aja. Dijak ping pindho ra gelem. Jar wong kuwiran angel, Pak. Srek ngoten niku. Apa meneh tanggoku, Pak. Lagi ngejak pisan mboten kersa ngoten mawon mesti elek-elek. Tara urip ora barokah blas malah dicek. Bila Nabi Muhammad dilempar, Nabi Muhammad dipersekusi, dia tidak marah, hanya khawatir Allah tidak ridho. Khawatir Nabi ngantos nomor iki pipine berdarah, dahine berdarah, begitu juga dengan anak angkatnya yang diajak itu tadi. Dia takut kalau dakwahnya salah dan Allah marah. Sing dikhawatirke napa?
awake dhewe, mboten tiyang sing badhe dijak niku wau. Dados iki latar belakang nggih. Pertama istri meninggal, kedua pamannya meninggal, ketiga dakwah di Taif tidak diterima. Hingga pada suatu malam para ulama mengatakan 27 Rajab Allah mengundang langsung Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha. Kisahnya pun ngeten, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sare teng masjid. Sare teng masjid digigah dibangunkan oleh 3 orang yang sangat ganteng, badannya besar, pakaiannya putih, rambutnya hitam. Sinten niku? Siapa? Jibril dan 2 malaikat. Ketika malam itu dibangunkan, setelah itu dada beliau dibelah. Pun niki kuis melih. Tapi ibu mboten langsung melih sing guru nggih, langsung jawab. Nah, nanti pamit setelah anu Pak nggih. Oh, langsung mboten napa-napa. Ben ya penyemangat. Kalau pendeta pembelahan dada Nabi Muhammad berapa kali? Dan kapan? Ada yang tahu? Ya 2. Bener, tapi kan lebih selawet. Nah, sini 50 nggih. Juga di sini bener. Tapi 2 pertanyaan bergandengan. Kapan saja itu? Ngacung. Budi. Salah betul apa? Mungkin kebijaksanaan panitia salah kabeh. Ayo, tangan-tangan jawab dulu. Berapa kali pembedahan dada Nabi Muhammad? Nah. Dan kapan itu Bu? Ya. Monggo. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah untuk ibu, insya Allah yang menyerahkan panitia. Ya, alhamdulillah. Saya nggak tahu loh bahwa isinya apa ya Pak ditukar buatan kertas loh. Alhamdulillah. Jadi pembelahan dada ini nyata Bu. Karena ada salah satu sahabat yang merupakan anak asuh Nabi yang bernama Anas bin Malik. Beliau melihat langsung memang dada Rasulullah ini ada bekas jahitan. Tapi bukan jahitan puskesmas ya. Jahitan dari para malaikat, di mana jantung beliau ini dikeluarkan, kemudian dibuang daging hitamnya, dicuci dengan air zam-zam dengan bejana dari surga. Harapannya apa? Hati Nabi Muhammad ini bersih. Benar, pertama kali tadi pada umur 5 tahun ke bawah ya, tapi pasnya sebenarnya di 5 tahun itu. Kemudian yang kedua, sebelum beliau di Isra Mi'rajkan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah pertama kisah Isra Mi'raj. Ternyata ujian itu pasti berujung hadiah. Zaman sekalian nek diundang Pak Jokowi itu remen apa mboten? Remen nggih. Tapi Pak Jokowi niku ngundang jenengan mestine gadah prestasi napa mboten? Napa tiap piantun mesti diundang Pak Jokowi? Contohnya sinten sing diundang Pak Jokowi? Farel Prayoga. Kene pun apa Farel kok diundang prestasine napa, Pak? Pinter nyanyi. Lah niku apik menurut Jokowi. Nggih ta? Nek Jokowi niku rumangsa apik mesti diundang. Lah semakin ugi begitu juga dengan Nabi Muhammad. Kenapa kok diundang ke penguasanya Rabb alam semesta lho?
Beliau itu beliau itu diundang oleh zat yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, penguasa semesta alam. Remene kados nopo? Karena Nabi sudah lulus ujian, belum mati tapi sudah dipanggil Allah. Siapa? Nabi Muhammad. Dia memanggilnya tidak hanya haji dan umroh, tetapi memanggilnya adalah menghadap langsung Allah di Sidratul Muntaha. Yakin setiap ujian yang kita terima dengan takar yang berbeda-beda. Mboten sami Bu, takaran ujiane antara kula kalih jenengan. Mboten sami. Yakinlah semakin berat, hadiahnya semakin istimewa. Dan pada saat itu banyak sekali muncul mukjizat, muncul karomah yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad ketika menghadap Allah, dan seolah-olah kesedihan ditinggalkan oleh Abu Thalib, ditinggal oleh Ibunda Khadijah, itu terobati saat itu ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ini insya Allah diabadikan oleh Allah. Nah kalau wau kan surat Al-Kahfi, niki satu surat sangat jenenge Al-Kahfi. Berarti surat Al-Isra utawi nama lainnya surat Bani Israel ayat 1. Kuis lagi, siapa yang hafal? Ayat 1 aja. Gak boleh membaca Al-Isra. Wis gak apa kita belum aja tadi. Lewat kuis nanti ada lagi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya, innahu huwas samiul basir. Apakah? Insyaallah. Apakah saja? Pulang salah dia. Coba kita perhatikan ibu-ibu. Kalimat pertama, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita putus di situ dulu. Artinya apa? Subhanalladzi, Maha suci zat yang, berarti Allah, asra yang telah menjalankan bi abdi hambanya ilal masjidil haram, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, jaraknya 1500,5 km menurut Mbah Google. Nggih, kula wonten map kula padosi jarak 1500 lebih. Bu, Pak, jamaah sekalian adik-adik, kenapa surat ini diawali subhanallah? Wis penting pertanyaan yang saya berikan bisa jawab termasuk wis ngoten-ngoten. Nggih. Kenapa ayat itu diawali subhanallah? Kula nenggo kesupen, kula lanjutke mawon. Ngoten mawon. Kenapa memakai subhanallah pertama kali atau subhanalladzi? Penting subhana atau mensucikan Allah. Ini adalah dzikir-dzikir yang kebanyakan terbalik. Jenengan sering pakai dzikir niki to. Tapi kata-kata terbalik kalih nopo? Masya Allah. Kalau badhe tanglet. Masya Allah niku kangge gumun napa kangge mensucikan Allah? Gumun to. Jenengan nek pirsa yogane ganteng ayu pinter jenengan mengucap napa? Tenane Masya Allah napa subhanallah. Ayo dicek. Jujur. Lah mergi bar pengawasan ngeten iki kok terus jenengan pirsani gunung indah, sungai luas. Sing jalan sampai Masya Allah subhanallah. Gak bingung kalian. Pun
Ngeten mawon sakniki. Subhanallah niku kagem sing ala napa kagem sing sae? Ya ta akhire konangan. Cobi. Imam keliru, imam kelintu. Gerakane iki pelajaran salat nggih. Jangan mengucap Masya Allah, subhanallah. Lah iki napa kok subhanallah? Keliru. Nggih ta? Jenengan ngucap sebenarnya subhanallah, mungkin rahasiane wonten. Terus sering jenengan merang ayat subhanalladzi amma yusyrikun. Kata-kata artinya apa? Maha suci Allah dari apa yang dia persekutukan. Menyekutukan Allah itu elek apa saya? Loh kok malah subhanallah? Ya memang cocoknya niku. Artinya apa tuh subhanallah itu? Maha suci Allah. Maksudnya apa? Allah kita tetap suci raketan sampeyan elek. Allah niku maha suci senajan menungso mboten percaya. Berarti subhanallah niku asline niku mensucikan Allah dari sesuatu yang buruk. Kenging punapa imam klintu kok subhanallah. Maksudnya ngeten, Allah iki maha suci, ora keliru kaya imam. Terus Allah itu gak perlu. Lah, imam itu mesti enak kelirune, mbuh bacaane, mbuh gerakane. Makanya Allah ini disucikan. Makanya Allah disucikan. Subhanallah, maha suci Allah dari apa? Oh, keliru terus. Allah nggak mungkin keliru. Dan subhanallah ini asli sing digandeng teng Allah, termasuk sirik subhanallahu amma yusrikun. Allah tuh maha suci, rakyatan kabeh menungso berbuat syirik kepada Allah. Lah nek sing sae kepanggih yo napa niku? Yoga ganteng, bangunan apik, gunung megah, lautan indah dan luas. Niku dikirim Masya Allah. Walik toh. Terus anake nuwak, Masya Allah, bocah kaya ngono. Allah napa ngersakake yogane jenengan nakal. Asline mengharapkan anake mboten nakal, ya binaane ibuke niku akhirnya jadi nakal. Jadi Allah itu disucikan, enggak mungkin Allah. Cek, paham napa mboten, Bu? Zikir Masya Allah kali subhan, sering walik. Lah dosa apa ora apa? Nek masalah dosa kula mboten ngertos. Tapi ibaratnya nek ngeten. Niki ajeng kula maaf. Kula ngucapin napa, Bu? Pas toh. Jadi kula kata Allahu Akbar. Cocok mboten? Mboten cocok nggih. Tapi nek diwastani dosa ya piye wong takbir lho. Tapi mboten pas ngoten lho, Bu. Paham maksudipun? Mboten pas Allahu Akbar wa astaghfirullahalazim nembe napa? Maaf mboten cocok-cocoke bismillah. Nek badhe jenengan tambahi Allahumma barik lana fi ma razaqtana nggih sumangga. Nggih ta. Tapi pas napa mboten nek kula Allahu Akbar kok nyokot napa niki? Ote-ote teng mriki nami. Nggih mboten cocok padahal niku sami dikire. Lah balik teng ayat niki. Kenging punapa ayat pertama surat Al-Isra kok subhana. Pun saestu niki pun kula wau awali nggih subhana niku kagem sesuatu sing kurang sae. Allah kita sucikan dengan perkara-perkara yang kurang buruk. Lah Isra Mi'raj iku sae napa mboten? Loh tapi nyapa kok nganggo subhanallah. Kayak ora gathuk nggih kali materi ini. Kudune kan Masya Allah alladzi asra ngoten nggih. Tapi kok subhanallah, padahal subhanallah niki elek-elek lho biasane. Sesuatu yang tahu rahasianya 50.000. Biasanya subhanallah teng Allah-Allah gandengane niku. Lah niki kok malah teng gandenge teng asra. Kok Isra?
Ya, Isra diganti kok subhanallah. Ada yang tahu? Angkat tangan. Pripun, Bu? Boten patos mireng wau. Diawali dari masa kesedihan, kurang tepat. Gak situ metu saya ketemu. Gak iso ngerti. Kula nggih memang tak salahke benda itu hadiah. Liyane mawon. Ya, tapi liyane tak enteni kok mboten wonten. Sebab ngeten Bu. Kenging punapa peristiwa Isra kok Allah diawali subhanallah teng ayat menika. Kirang langkung ngeten iki. Peristiwa Isra Mi'raj niku mengguncang keimanan orang yang beriman dan membuat semakin kufur orang yang tidak beriman. Contohnya ngene. Ampun sak dipandang kula teng mriki ustaz penyampai nggih. Jangan dipandang niku padha wonge, wis kanca plek ngoten ibarat. Kula matur ngeten, Bu, percatos napa mboten? Wingi kula salat Jumat ning Mekah. Padahal teng mriki kula ustaz gak percaya. Lah, pripun iki? Pun sakniki percatos napa mboten? Nek kula matur wingi kula Jumatan teng Mekah. Lho kok iso ora percaya napa? Tebih. Lah kula bantah ngeten, aku kiai kok. Umpami ngeten. Pripun jenengan? Ora percaya. Ya tetep ora percaya. Semanten ugi peristiwa Isra. Wow, kawula sambung critanipun Nabi Muhammad sare teng Masjidil Haram, dibedah dadanipun, terus dijahit meleh. Ada ulama mengatakan itu sepertiga malam terakhir. Bukan ba'da isya, bukan ba'da maghrib. Hampir menjelang malam terakhir. Berarti kita sekitar jam kali. Ya, sekitar setengah jam kali gini, 3 jam ya sepertiga. Sekitar itu mboten sedaya malam. Terus Nabi Muhammad niku sanjang teng umate, percaya apa ora? Aku iki bengi salat sunah ning Syam. Aku di bengi iki salat sunah ning Masjidil Aqsa. Percaya apa ora? Aku di iki ning Palestina salat sunah jaraknya 1500 kilometer. Para orang kafir, orang muslim ngendika ya konangan to. Kowe majnun ha. Wong lindur ha. Kowe sahir ha. Kowe penyihir ha. Kamu syair to, orang penyair to. Wah, saat itu Bu, orang-orang kafir merasa di atas apa? Angin. Nah, iki lho ketok apus-apuse Muhammad. Lho wong salat sunah kok ning Masjidil Aqsa itu berkuda aja berbulan-bulan dan tidak ada kecepatan kendaraan yang secepat kuda pada saat itu. Lah kok dhek salat sunah ning Masjidil Aqsa. Hampir mayoritas sahabat yang masuk Islam hampir murtad. Mergi napa? Oh iya. Dhek nabine awake dhewe dina iki pas ngapusi. Gek ngapusi jan melo-melo banget. Haji ning Mekah. Beribadah di Masjidil Aqsa di sepertiga malam terakhir. Banyak yang tidak percaya. Kecuali orang yang benar-benar diridhoi oleh Allah. Siapa dia? Abu Bakar. Lah Abu Bakar. Orang kafir pada saat itu di atas angin, para sahabat sudah mulai ragu dengan kenabian Nabi Muhammad. Tinggal satu tokoh yang paling mantap namanya Abu Bakar. Makanya dijuluki As-Siddiq, dia jujur. Dikatakan, rungokno Abu Bakar, itu orang kafir yang bilang. Rungokno Abu Bakar iki lho, wis ngoceh neh bolomu Muhammad. Jere dhek lunga ning Masjidil Aqsa tengah wengi sak balike, berarti 3000 km. Kowe percaya apa ora nek bolomu wis mulai ngapusi?
Apa jawaban Abu Bakar? Apa yang keluar dari lisan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saya pasti yakin. Maka beliau dijuluki As-Siddiq yang imannya lebih tinggi dari para sahabat lainnya dan imannya di bawah satu tingkat di bawah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar meneliti dulu apa enggak? Abu Bakar ngecek sik Nabi Muhammad apa? Ngecek dulu apa enggak? Tapi yang keluar dari lisannya Nabi Muhammad langsung yakin. Mun jenengan wan kula kadang kula Jumatan ning Mekah ra percaya lah sampai paling ngapusi. Jadi ini kunci pelajaran yang paling bakoh pertama, bahkan sebelum sholat ini kita pelajarkan kepada anak. Sama tanya, itu kan di fase Mekah ya, Nabi belum hijrah. Berarti para sahabat 10 tahun pada saat itu melakukan sholat 5 waktu apa enggak? Enggak melaksanakan sholat 5 waktu. Dan kenapa Nabi kok enggak mengajarkan sholat 5 waktu? Karena belum ada perintah. Lalu yang diajari Nabi niku napa? 10 tahun kepada tauhid. Ya, tauhid. Terbalik dengan kita apa enggak? Maaf adik-adik ini pengajar TPA, orang tua yang baru masuk Islam atau mu'alaf yang mau masuk Islam, kita ajari pertama apa? Sadar. Tapi kebanyakan yang kita ajarkan apa? Sholat toh, maca Quran toh. Tetapi di satu sisi tidak kita imbangi dengan tauhid. Padahal Rasulullah itu sejak Nabi masa kenabian pertama 0 sampai 10 tahun yang diajarkan kepada para sahabat yang dititik beratkan adalah akidah. 10 tahun itu para sahabat belum hafid. Jangan percaya napa mboten nek Nabi Muhammad niku apale Quran 23 tahun, 23 tahun percaya napa mboten? Kenapa kok percaya? Ya wahyu berturut-turut 23 tahun. Tapi anak sekarang 6 tahun sudah hafal Quran, ya dah. Terus kemudian apa tadi sholawatan sudah banyak yang hafal. Maca Quran hafalan wis surat Al-Kahfi ibu-ibu kalah. Tapi kenapa kita temui anak-anak kita kalau sholat kok dadak ngajarin? Kenapa anak-anak kita yang sudah hafal tajwid sholat gak diorak-orak kok mboten purun? Alasannya nopo? Ya ajaran tauhid yang belum masuk. Yang kita ajari adalah blegere Islam mawon iki riyen lho, Bu. Carane salat wong Islam iso salat le. Wong Islam kudu ngapalke Al-Qur'an, kudu iso maca Al-Qur'an. Kudune nek tiyang ngoten niku salate rasa di oyak-oyak. Jangan katakan anaknya, bapaknya, ibunya yang duduk di sini di arah-arahan salat apa mboten? Insyaallah napa, Pak? Arah-arahan. Jadi ketika akidah ini sudah mantap, dia disuruh untuk meninggalkan arak gampang. Dia ditinggal untuk diperintah meninggalkan judi di Madinah itu gampang. Diajak perang gampang. Apa akidah pun mantap. Tapi yang saniki kon ngaji lho, ngajine gampang nggih. Duwe hadiah, diparingi snack, lenggah tenggene yo iki angel. Karena akidahnya belum tancap tertanam dalam hati. Nabi 10 tahun menancapkan akidah, sholat baru turun. Maksudnya sholat 5 waktu. Enteng Rasulullah nggak ngoyak-ngoyak. Ini pelajaran pertama. Ternyata tauhid ini lebih penting daripada sholat. Berarti selama ini kita salah tuh? Enggak, Bu. Berarti selama ini kita salah? Enggak salah. Sebenarnya enggak salah. Cuma satu sisi belum kita tekankan. Kita baru menekankan yang tampak, gitu. Yogane ibu saumpami hafal juara hafid, ngoten ibu bangga apa mboten? Bangga. Tapi kenapa jangan enggak bangga nek yogane tiap subuhan mesti tangi dewi salat masjid, ngoten.
Ra ketok kok Pak subuhan. Nggih ta? Berarti ibuke barang iki niate nggih kedah di dandani. Ibu nyekolahke yogane teng TPA, ibu-ibu nyekolahke tenggene sekolah sing favorit. Tujuane napa? Ah, bingung ya, wedi salah jawab. Sing jujur wani jawab bareng hadiah. Napa tujuane jenengan nyekolahke yoga? Napa, Bu? Anak enggak boleh jawab, Ibu ya, sabar ya. Napa, Bu? Jawabnya piantun 3, setunggal mawon itu, pripun? Agar mendapatkan pendidikan yang terbaik, soalnya kalau di rumah kurang. Iya. Jawabannya masih ngambang. Sing terbaik itu yang mana, Bu? Kalau di sekolah, ustadznya kan sudah tahu tauhid. Kalau di rumah paling yang diketahui aja ilmu aja. Tapi belum menjurus yang saya maksudkan. Maaf Bu ya, tapi semoga tetap mendapatkan pahala dari Allah. Rasulullah bersabda, ya, barang siapa yang mencari ilmu dalam rangka untuk mencari dunia akan mendapatkan murka dari Allah. Dados nyekolahke yoga, golekane kok donya, ya, itu mendapatkan murka dari Allah. Kebanyakan kita sekolah sing pinter ben dadi dokter, iso numpak helikopter. Diteruske napa mboten? Nyuwune kan ngoten niku to. Padahal tujuan kita mencari ilmu itu tujuannya cuma satu, yaitu apa? Ma'rifatullah, tepang kalian Allah. Buktinya neraka niki kekal napa mboten? Pedih napa mboten? Tapi kok maksiat jing mesem. Jenengan diselomot rokok 3 detik mawon kersa. Hadiah tak setunggal Pak, sinten sing wonten? Selomot rokok 3 detik mawon. Mboten kersa to? Lah tapi nek maksiat hadiah neraka niku diguyul. Berarti tepang kali akhirat apa mboten? Nggih tepang tapi saithik mawon. Tepang tapi saithik mawon iki. Ketok lah memang. Lah makanya kita kembali kepada peristiwa Isra Mi'raj. Saya mau tanya Bu, kendaraan apa yang bisa mengantarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj? Gula, jenengan pirsa? Dereng. Cirine napa pun? Cirine napa? Bersayap. Bersayap. Nggih. Napa lho? Memang wonten dalile bersayap. Yang lain napa? Napa? Ya warnanya putih, kepalanya manusia. Niku nek tempos. Kabar dari Rasulullah, buruk itu lebih kecil dari kuda, lebih besar daripada begon. Dia bersayap. Satu langkah jangkauan kakinya, satu langkah ujung barat sampai ujung. Tapi nek bentuke jaran kula mboten kertos. Cuman gedene niku langkung alit saking kuda, tapi lebih besar daripada begol. Kertas kula ngoten. Warnanya putih, bersayap, leres, tapi duduk manuk. Ngoten nggih? Ya cukup itu yang kita yakini. Sakniki pun diteliti 3000 km per jam pulang pergi. Tapi Ibu, ayat niki mboten wonten mi'rate. Namun Isra mawon lho. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wonten mi'rate. Kenapa kok Isra tok di ayat niki? Asra, perjalanan pada waktu malam hari. Sebab Isra mawon iki dereng masuk akal. Napa meleh kok Mi'raj diceritani tambah mumet mengke. Isra perjalanan tadi dicek di Google sekitar 1500 km. PP berarti 3000 km. Dalam waktu berapa jam? Kendaraan nopo sing saged mengantarkan sekarang?
Astrea tetap nggak masuk akal. Cari kendaraan nopo, bahkan pesawat tempur sekalipun, carilah yang bisa kecepatan seperti itu. Namun dunia mawon iki ukuran Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa niku pun mboten masuk akal, Bu. Lah kenapa? Makanya pada saat itu hanya satu sahabat yang diakui imannya karena yakin seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Dia tidak perlu penelitian. Dia tidak perlu mengadakan eksperimen. Dia tidak perlu menggunakan pembuktian dengan ilmu dunia, tapi yang dibuktikan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah sami'na wa ata'na. Ini hikmah, yaitu akal di bawah dalil, bukan dalil di bawah akal. Sekarang kan orang banyak masuk Islam karena penelitian, gitu kan? Jenengan begitu serak pengiran enggak? Ada orang menemukan bahwa kandungan itu ada 3 lapis, baru masuk Islam. Ada orang menemukan terjadinya dunia karena Big Bang, yaitu ledakan bintang besar, sudah ditemukan dalam Al-Quran, baru masuk Islam. Ada seorang ilmuwan menemukan kadar air susu di ibu yang berbanding 2:1 kandungan zatnya, kadar garamnya lebih besar, kadar gizinya lebih besar, berarti ke anak lanang, baru masuk Islam. Saya mau tanya, apakah pada saat itu para sahabat membuktikan dalil? Tidak kan? Tetapi kenapa kedudukan mereka lebih mulia daripada kita? Padahal ilmu pengetahuan lebih hebat daripada kita pada saat ini. Karena keyakinan sahabat kepada yang gaib, keyakinan mereka terhadap dalil lebih besar daripada kita. Kita kan nunggu penelitian kan? Kebanyakan seperti itu kan. Kita membuktikan Quran ini lebih sesuai dengan ilmu pengetahuan, baru kita yakin dengan Islam. Tapi para sahabat dulu tidak perlu dibuktikan, dan tidak semua Al-Quran harus terbukti dengan akal. Mereka yang mempunyai sifat itu yang sangat sedikit kita yakin. Pun gampil mawon, kalau badhe taklat buktikan dengan ilmu pengetahuan. Maaf agak saru. Semua yang ada di sini pernah buang angin semua. Raisa buang angin malah apa? Malah besar-besar. Malah operasi. Gitu. Saya mau tanya, ketika jenengan mau sholat, yang dibasuh apanya? Tangan, mulut, kaki. Nyenggol keluarnya angin apa enggak? Kudune kalau masuk akal, sesuai akal sih dibasuh napa niku? Tempat keluarnya angin kan? Lah tapi kenapa kok tidak dibasuh sama sekali? Buktikan dengan ilmu pengetahuan sekarang. Bisa enggak? Nah, ini adalah bukti. Ilmu sekecil apapun, kalau dibuktikan, tidak semua bisa dibuktikan. Tapi apa berarti Allah ini angger gawe syariat mulai tidak sesuai dengan akal? Akal manusia yang tidak sampai untuk menjelaskan ketentuan Allah, syariat Allah. Jadi orang yang paling beriman itu bukan orang yang paling bisa membuktikan Al-Quran, tetapi orang beriman itu adalah apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis, dia langsung yakin tanpa dibuktikan. Nah, kita sudah seperti itu atau belum? Insya Allah. Apa hubungannya dagangan lancar karo ngaji? Apakah ngaji Ibu hadir di sini rezeki akan lancar? Insya Allah, jenengan yakin loh. Tapi dinalar, siapapun di rezeki ini, nalar bu. Oh, ditinggal toko ditutup kok, kok rezeki ini tambah lancar ya? Keyakinan kan? Yakin loh, rezeki tambah lancar. Gitu. Ini namanya orang beriman, rasa nunggu saja, jadal tabuk teki.
minggu ketelu ini toko tak tutup, aku ngaji. Kok mbok nek duit judul dhewe. Nggih mboten terjadi ya. Nah, tapi jenengan kok yakin nek ngaji niku membuka rezeki. Buktinya kan mboten wonten to. Buktinya ya yakin, belahlah dadaku ibaratnya ngoten. Lah untuk itu Ibu, pada hikmah berikutnya, tidak semua Al-Quran harus dibuktikan. Karena kalau kita membuktikan Al-Quran 100%, kita pasti akan sombong. Delok Quran lho, kabeh tak buktekke iso. Sombongan kita. Begitu juga dengan kebalikannya. Berarti ilmu Allah itu masih bisa dikejar, padahal ilmu Allah itu tidak bisa dikejar. Kita hanya cukup yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimatullah, sampai jam berapa? Ini setengah 11. Sampun berarti sampai selesai. Sampai setengah. Sampai jam berapa, Bu? Ini setengah 11 sampai jam berapa? 15 menit lagi tat. 15 menit. Jadi pelajaran Isra yang pertama tadi apa, Bu? Ini yang paling penting. Yakinlah semua apa yang disampaikan oleh Allah. Tidak mesti Al-Quran harus dibuktikan oleh ilmu pengetahuan, karena otak manusia itu terbatas, sedangkan ilmu Allah itu tidak terbatas. Kemudian pelajaran yang kedua, yang berikutnya, ada banyak pelajaran yang kita ambil, yaitu peristiwa Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Karena nggak ngacung nggak ada hadiah. Jawab bareng-bareng berarti kerjasama, ya kan? Kalau ingin jawab sesuai dengan keinginan panitia, ngacung dulu, ditunjuk. Ya Pak, berarti kerja sama. Berarti nanti masih banyak kuis yang akan kami sampaikan setelah baca ngaji. Berarti rugilah orang yang keluar dulu sebelum Ngaji. sebelum ditutup. Kita masuk peristiwa Mi'raj, yaitu Allah menjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, gitu ya. Kemudian dengan hikmah terakhir seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sunari, yaitu disyariatkannya sholat 5 waktu. Kalau sampai membahas fikih sholat, seminggu nggak habis, Bu, Bapak-bapak, karena berkaitan dengan fikih sholat. Dan disampaikan berapa jam juga tidak akan selesai. Tapi kita menuju kepada perjalanan Mi'raj dulu. Isra itu sudah mengguncangkan iman orang pada saat itu. Apalagi kok Mi'raj. Memang untuk mengetahui seberapa jarak jauh dan seberapa besarnya alam yang diciptakan oleh Allah, kita malah pusing sendiri. Dikabarkan bahwa langit itu di dalam Al-Quran di banyak ayat diceritakan ada 7 lapis. Ada yang tahu perbandingan tiap lapisnya kuis? Nggak perlu dalil, nggak apa-apa. Supaya kita tahu luasnya langit dan bumi, luasnya alam semesta, dan seberapa jauh Nabi Muhammad Mi'raj. Dari rangkuman hadis yang kami baca, Rasulullah berkata bahwa perbandingan langit pertama dengan langit kedua itu adalah perbandingannya seperti cincin yang dilempar di padang pasir. Ibu-ibu ada cincin? Ada nggih? Jangan lempar di padang pasir. Langit ke-1 ini adalah cincin, dan langit kedua adalah langit kedua itu adalah padang pasir, langit pertama adalah cincin. Ibu tahu besarnya langit pertama? Tahu perbandingan bumi dengan matahari? Matahari dibandingkan dengan bintang terdekat
Alpha Centauri dibandingkan dengan galaksi dibandingkan galaksi Bima Sakti dibandingkan dengan Andromeda, mumet. Bahkan alam semesta yang diketahui oleh manusia dengan bermiliar-miliar galaksi, bahkan sepanjang usia manusia dikumpulkan jadi satu untuk menyeberang langit ke satu nggak akan cukup. Dan para ulama mengatakan bahwa langit ke satu itu adalah yang diketahui manusia. Jadi kalau ada kata orang-orang kafir mengatakan saya menemukan galaksi baru, gampang mawon jawab itu, alahi langit pertama. Dan perbandingannya langit pertama ke kedua yaitu cincin dan padang pasir. Begitu terus, Bu. Langit kedua dibanding langit ketiga seperti cincin dengan padang pasir. Langit ketiga sampai langit keempat seperti cincin dibandingkan dengan padang pasir sampai langit ketujuh. Berarti langit keenam itu bagikan cincin dan padang pasir. Wis bayangke, kula pun mboten saged bayangke. Iso ngomong tapi bayangke tok niku. Gedhe ini. Terus kemudian setelah langit ketujuh baru namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah zat yang dibuat Allah di atas langit ketujuh. Dan perbandingannya adalah langit 7 dengan Sidratul Muntaha itu bagaikan cincin yang dilempar di padang pasir sama. Disitulah Allah bertemu dengan Nabi Muhammad yang sudah tidak diiringi lagi dengan malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad sendiri. Apakah Sidratul Muntaha itu paling tinggi? Belum. Di atasnya Sidratul Muntaha itu apa? Belum. Yaitu lautan. Tapi laut jangan dibayangkan seperti laut yang ada di bumi. Rasulullah bersabda bahwa kursi Allah itu di atas air. Sehingga sana Allah itu di atasnya laut. Di atasnya laut itu tadi. Dan laut ini luasnya seperti padang pasir dibandingkan dengan ars yang seperti cincin. Setelah air atau laut, atasnya apa, Bu? Atau mentok? Loh, ini kuis lagi loh, gak ada ngaco. Lanjut timbang kesuwan. Baru itu ada namanya kursi. Awas, pikirannya jangan seperti kursi di pendopo. Kursi Allah jelas beda dengan kursi yang ada pada manusia. Kursi Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi fungsinya untuk apa? Ya berarti madakno koyo menungsa. Sekali lagi, kursi ini bahasa Arab loh. Bukan bahasa Jawa apa kuwiran. Kursi memang niku, tapi kursi Allah lebih mulia, lebih luas, lebih hebat dan fungsinya belum tentu sama. Rasulullah mengatakan itu adalah tapakan kaki Allah. Berarti Allah punya kaki, tapi jangan dibayangkan seperti kakinya makhluk. Kita nggak tahu kaki Allah bentuknya seperti apa. Tapi kursi itu lebih besar daripada lautan itu. Perbandingannya seperti cincin dan padang pasir sama. Di atas kursi apa? Baru namanya ars, tempat Allah bersemayam. Stop, nggak nyaut, otak kita nggak nyaut. Dan ars Allah ini adalah zat yang paling tinggi ciptaan Allah, di mana Allah bersemayam yang kakinya di atas kursi. Berarti Allah di mana? Ya, di YouTube gue keleng-keleng Pak itu Allah ada di mana? Saya ada teori Allah di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah di atas ars. Ada yang mengatakan Allah di langit. Pun ngaten mawon bayangke. Ibu kadon nggih mung bayangke mawon. Bumi bulat, bundar. Sing atas sendiri kuwiran. Berarti nek atas pundi? Ya ono wae. Iya kan? Wale bumi ini daerah pundi, Bu? Cina, nggih ngono Cina mbok bener mbok ora nggih Cina. Lah berarti dhuwure bumi pundi, Bu? Malah rene. Kan malah ngisore malian.
Lah sing teng mriki, kebayang mboten? Berarti atasnya Allah dengan atasnya kita itu beda, Bu. Duduknya Allah dengan duduknya kita, bersemayamnya kita dengan Allah beda. Maka kan jadi bayangke mumet. Terus ada lagi dalil, katanya Allah turun di sepertiga malam. Yakin, Bu? Berarti Allah kira medun. Nek saumpama turunnya Allah ini disamakan dengan kita. Coba sama tanya, hari ini sepertiga malam terakhir di Kuwiran berarti kapan? Ya tadi jam 1 sampai jam subuh ya Pak ya. Jam 1 sampai subuh di waktu Kuwiran. Saya mau tanya, di waktu yang lain kan berarti tidak sepertiga malam. Lah sekarang ada yang sepertiga malam apa mboten? Besok tetap ada mboten? Berarti Allah ra munggah-munggah. Nek menurut turunnya Allah seperti turunnya kita. Makhluk, padahal Allah itu gak sama. Turunnya, bersemayam dan sebagainya. Dan ketika Nabi Muhammad dimi'rajkan, semua itu serba ajaib yang otak manusia tidak sampai, apakah berarti kita tidak mempercayainya? Itu adalah akidah yang keliru. Makanya kita serahkan saja bersemayamnya Allah, bermakamnya Allah, ataupun bagaimana Allah bersifat, Allah itu bertindak, kita pasrahkan. Hakikatnya hanya Allah sendiri yang tahu. Maka Iman Bidinahimmatullah, yang terakhir tentu hikmah yang kita tahu sendiri, bahkan sebelum kajian ini dilaksanakan, yaitu disyariatkannya sholat 5 waktu di tempat di mana makhluk bisa bertemu Allah, di tempat yang tertinggi, yaitu di Sidratul Muntaha. Walaupun tidak tertinggi yang di makhluk ciptakan Allah, baik itu di bawah ars, kemudian di bawah kursi, di bawah lautan, kemudian di bawah ars Allah itu sendiri. Jadi rahimahullah, tentang ibadah sholat, melebihi ibadah yang lain adalah bisa jadi salah satunya disyariatkan di tempat yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah. Ketika bertemu dengan makhluk, yaitu Sidratul Muntaha, ini sudah menandakan kemuliaan dari ibadah sholat itu sendiri. Cuma sebagai penutup, ini perlu kita garis bawahi. Para ulama mengatakan wajibnya sholat, para ulama sepakat. Jadi kalau orang tidak sholat kemudian tidak disolati ketika meninggal, jangan menyalahkan orang yang tidak mensolati. Bainal kufri wa bainar rajuli tarkus sholat. Batas antaranipun orang kafir dan orang Islam yaitu meninggalkan sholat. Berarti PR kita sekarang, kalau kita ingin memperingati Isra Mi'raj, suami, ibu, anak-anak ibu pastikan dia sholat. Begitu juga dengan laki-laki, pastikan sholat di masjid. Karena ada pada zaman masa Rasulullah, ada orang laki-laki yang tidak mau sholat di masjid. Itu sholatnya ketika meninggal tidak disolati. Alasannya kenapa? Kok tidak mau disolati? Kok bukan tidak mau? Kok para sahabat nggak mau mensolati orang laki-laki yang tidak sholat di Jumat, disolat di masjid? Alasannya satu, gek itu nang omah yo ora belajar. Sampai seperti itu loh Rasulullah. Karena didirikan masjid itu kegiatan utama untuk apa? Untuk sholat pengajian seperti ini tuh sekunder, Bu. Ngajinya rame sampai tumpah ruah keluar masjid. Sholat orang diadani, keliru masjid itu. Mendingan 5 waktu diadani baru diadakan pengajian. Pengajian ini yang penting, tapi tidak yang terpenting. Terpenting itu malah adzan dan ada jamaah untuk sholat. Berarti setelah peringatan Isra Mi'raj ini, pastikan laki-laki ibu berarti siapa? Suami,
anak laki-laki, Tangga laki-laki. tanggane laki-laki, ya nek iso ora apa-apa lah. Nggih, saudara laki pastikan untuk ke masjid. Ya, karena apa? Masjidnya sak mantan berarti kan target, berarti harus penuh. Lah wong kewiran lanang-lanang iki menuju masjid ini saged napa mboten? Hah? Nek mboten saged diringkes mawon. Jadi separuh. Separuh. Lah napa kangge napa? Di masjid. Lah, ulama sepakat sholat itu adalah wajib laki-laki dan perempuan. Tapi niki kedah. Piye sholat sing paling bener? Bagaimana sholat yang paling bener? Ini masih perbedaan pendapat. Penting pertama sholat sih mawon. Kunut apa ora? Bismillahi diwaca apa ora? Iktidale sedekep apa ora? Kurus. Terus apa lagi? Jempol, kok jempol. Dude ngene apa munyer apa meneng ae, Pak. Penting dude ngoten mawon nggih mboten apa-apa. Napa melih? Sholawate nganggo sayyidina apa? Ora. Iya tak ramenah ta, malah pikir sholat. Nah, berarti penting sholat, Bu. Pilihlah salah satu, jangan diamalkan semua. Mboten saged ngene dulu kabeh. Penting sholat, semua benar. Insya Allah semua sah. Bahkan kadang kita perlu memakai pendapat orang lain. Para imam nggih ngoten, perhatikan jamaah, biasanya nganggo kunut subuh apa ora? Peh imam Muhammadiyah MTA imame ra gelem nganggo kunut sunah itu. Enggak menggugurkan sholat. Penting sholat. Oh geger ngono. Sholat urung ndadak geger ki ngoten. Sing penting sholat ri. Ini adalah refleksi utama bagaimana kita memperingati peristiwa mulia yaitu Isra dan Mi'raj. Rasulullah memandang berarti sing akidai bener, sing imane leres pasti melaksanakan sholat. Karena dilakukan pada fase Mekah 10 tahun pertama, yakin pengikut para sahabat itu adalah orang yang imannya sudah ditata 10 tahun. Nek urung sholat, ya kon belajar akidah melih. Rasa balajari ikrah nyuwen-nyuweni. Tapi belajar kan sholat riyo. Lah kok piye salate aku ora hafal, wis melu imam. Imam jengking ya jengking, imam ngadeg nggih. Ngadeg imam salam-salam ngoten mawon nek mboten saged salat. Sah mboten? Sah daripada mboten salat. Ngingeti imam, ngingeti samping imam iki sambil berjalan perlahan-lahan benerke salat. Sebab salat niku rukun kedua sing mboten angsal rukhsah. Rukhsah niku napa? Keringanan. 3 rukun iman lain itu dapat keringanan lho. Syahadat sholat nggak ada keringanan. Keringanannya satu, napa? Sakit. Nek perempuan, secara umum dulu itu kehilangan akal. Bila kira oleh sholat. Napa kehilangan akal itu? Majnun, rojo majnun sih agak mau enak. Jadi betul napa? Sakit berhari-hari pemah, gitu. Jadi nggak bisa apa-apa, maka dimaafkan. Ngaten nggih, ya tadi tambahan dari Pak Sunari Majnun pirsa ta? Majnun itu setengah kopling, 3 sithik jendal, ora digas ra mlaku, ngoten niku lho. Selain itu, rukun Islam satu saja 2 salat enggak ada rusak. Ya, enggak ada rusak. Salat sakit apapun, rakit teng atine jek mlaku, paningale tesih kelop, tesih wajib salat. Tapi nek 3 iki wonten keringanan. Poso wonten keringanan to nggih? Sing pun mboten kiyat sakit rasa poso, gantinan karo Nabi dia mboten saged. Lah fakir miskin iki sing sakit iki.
Pripun? Ya rasakan pakai fidyah, malah duwe fidyah, gampil lho. Nomor 3, nomor sekawan, napa? Zakat. Napa sedaya piyantun niku saged zakat? Bersyarat to nggih? Nek mboten gadah daharan utawi mboten sampai nisab hartane ta. Sing nomor gangsal haji. Sing ngertos jaluripun, sing ngertos ilmunipun, sing ilmune pun sampai niku akhire sing wajib napa? Haji. Tapi nek kalih niki ora duwe ilmu tetep kon salat iki. Pripun ilmune? Wis tau sarungan tutupun dengkulmu karo udelmu, ngoten to, nganggo kaos, wis tunto jamaah sing melu ning masjid pun gampang dihitung salat niku. Nah, inilah rukun Islam. Jadi rukun Islam yang kedua turunnya saat Isra Mi'raj, peristiwa yang sangat mulia, dan ini adalah bunyanul Islam, bangunan saking Islam. Mangke badhe keluar satu persatu iman seseorang, sing terakhir sing medal napa? Salate. Maksude napa? Wong kuwi nek wis gak salat, kuwi wis iso diwastani boten Islam. Sebab rukun Islam itu pun gugur setunggal. Jangan periksa napa boten kok rukun Islam jadi. Kenging pun apa diwastani rukun Islam? Rukun Islam ada 5. Lah niki rukun iku napa? Ada yang tahu? Jadi kehadiran iki rukun, siapa yang tahu rukun? Kewajiban. Kuis. Kan wonten rukun wudu, wonten rukun salat, wonten rukun haji, mentoke rukun Islam. Pun mentok niki nek mboten gadhahi rukun iman, rukun Islam, mboten Islam. Napa rukun? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ngacung dulu. Peraturan. Nggih. Ada yang lain? Sesuatu yang harus di hampir separuh hadiah ini. Separuh hadiahnya orang saksi. Nah, saksi ada yang bisa menggenapi? Genapi. Segala sesuatu yang harus dilakukan dan harus dilaksanakan. Jika Napa? Jika ditinggalkan berdosa, jika dilaksanakan dengan pahala. Jika tidak dilakukan, jika dilakukan Wajib. napa? Tapi enggak apa-apa Ibu tadi mendekati benar. Bon. Si jawab. Si jawab. Nanti sama apa enggak? Maaf Bu, saya ulap. Jadi maksudnya gini. Yang disebut rukun itu yang wajib dilakukan, kalau tidak dilakukan apa yang diniatkan itu batal. Contohnya rukun wudu. Ini serada angel ini. Gampang rukun Islam jadi. Rukun wudu napa pertama? Niku syarat. Napa bedanya syarat kalih rukun? Ini pertanyaan berikutnya. Apa bedanya syarat dan rukun? Kuis. Nggih, Bu. Kurang tepat. Jadi kalau syarat ini ya, apa ada yang mau jawab lagi sih? Kalau syarat itu yang wajib dipenuhi sebelum amal sampai akhir amal. Jadi kalau syarat itu sebelum amal itu harus dipenuhi dulu. Tapi kalau rukun adalah hal-hal yang wajib dilakukan pada suatu amal. Hal-hal wajib yang wajib dilakukan pada suatu amal secara berurutan. Berarti syarat dan rukun sholat itu beda.
Syarat rukun apa? Syarat sholat apa? Pertama syarat. Agama Islam. Ya bener semua loh, wis ngacung toh. Jangan yang apa? Jangan yang sudah dapat hadiah dulu. Tapi nak mentok itu yo wis. Islam. Wudu. Bebas dari hadas besar hadas kecil, terus sabun. Akil balik. Ada, terus ya, terus lupa. Satu lagi. Menghadap kiblat. Oke ya. Masa asap sholat madhep kitan. Dan terus jenengan enggak boleh sholat. Sik ngadep kiblat sing penting takbir sik Allah wa pas madhep idul apa. Terus nembe ngeten ya ora sah. Madhep mriko riye. Prikariye nembe sholat. Ada satu lagi sebenarnya yang belum disebut. Menutup ya. Itu syarat. Terus saya balik. Apakah orang wudu sudah dinamakan sholat? Belum. Makanya tidak disebut syarat. Enggak apa-apa Pak. Ada hadiah enggak apa-apa. Kurang satu untuk menutup. Nah sekarang lagi. Kemudian apa bedanya dengan rukun? Nah, kalau rukun beda loh, syarat dengan rukun itu beda loh. Walaupun kelihatannya hampir sama. Tahu kalau rukun apa? Rukun itu ya. Rukun itu adalah hal-hal yang harus dilakukan yang membuat ibadah itu sah. Berarti apa pertama? Syarat ya. Rukun pertama berarti apa pertama? Kalau niat. Kalau sholat ya. Nomor 2 apa? Takbiratul ihram. Berikutnya Al-Fatihah. Itu syarat bukan rukun. Ya. Jadi harus dibedakan. Jadi syarat harus dipenuhi dulu, baru masuk sholat. Paham apa mboten Bu? Nah, jadi syarat dan rukun kita harus tahu. Tadi setelah Al-Fatihah apalagi? Surat pendek bukan rukun, tapi sunnahnya sholat. Berarti kalau tidak dibaca sah nopo mboten? Sah. Jadi seumpama jenengan ajeng ketinggalan bis. Aja maca Al-Baqarah, Bu. Al-Fatihah mawon. Setelah Al-Fatihah kita baru ruku, sah. Tidak perlu kita baca ayat-ayat pendek ataupun ayat-ayat lain karena hukumnya sunnah. Berarti apalagi setelah itu? Sholawat. Ruku dulu. Setelah ruku i'tidal. Setelah i'tidal sujud. Setelah sujud duduk di antara dua sujud dulu. Ya dah. Terus pengulangan sujud wis sak rakaat mawon. Badhe niku napa? Tahiyat. Setelah tahiyat lah niki sing klintune. Jane pun amale leres cuma bagi-bagi ini. Kan tahiyat niku sing pundi ta? Tahiyat akhir. Bacaan tahiyat niku napa? Ngantos pundi? Sholawat. Itu aslinya amal sendiri-sendiri Bu. Atahiyatun nggih namung atahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Itu lho sholawat aslinya tahiyat itu. Berikutnya adalah salam kepada Nabi. Iya kan? Allahumma sholli ala. Itu urutan tersendiri, tetapi tempatnya teng tahiyat. Ya, terus sholawat. Baca sholawat rukun terakhir napa? Salam. Ba'da niku nggih ta? Salam pertama nggih terkhusus. Ba'da niku namine salat pun ba'da ikatan dengan iman dengan apa? Imam sudah selesai kalau berjamaah.
Lah, bacaan-bacaan ini ku kata-kata sunnah. Kalau mengajari orang tua, mengajari mu'alaf seperti itu. Ajari dulu gerakannya. Ojo bacaan irin. Kebanyakan orang minder itu adalah ketika belajar bacaan. Aku wong Jawa sambelku sambel tomat ora padha karo wong Arab, gampang ngapal kira angel. Gerakan saja dulu. Ketinggalan ada 2 yang belum disebutkan. Apa tadi? Rukun. Setelah salam. Ya, ini sebenarnya dilakukan secara keseluruhan, tapi termasuk dari rukun sholat. Kelupaan? Bukan. Urut. Jadi mboten ada dengan satu Allah wabar kok sujud C. Kan penting rukun Pak, enggak harus urut. Nomor terakhir nomor niki masih rukun. Salah. Ayo, hadiah. Kurang 1 tapi ini rukun, enggak dilakoni enggak sah. Tertib. Nggih, tertib urut tadi. Sudah. Wis. Lupa mentok. Tumak nina dadalah lagi ketemu. Jatuh nol lagi. Maksudnya apa? Jenengan gerakane sae ya ta? Urut fasih tapi mboten tumak nina. Bakal salat. Tumak nina niku napa? Ada jarak, ada jeda antara satu gerakan dengan gerakan. Lah ya betul sanggel ngeten. Ngaten niku betul sanggel. Enggak ada tumak nina. Jaraknya tumak nina itu sekiranya kira-kira berapa? Ada ulama mengatakan kuwi sok. Nah, ini makanya jawabnya rada angel ki ya banyak ditinggalkan kaum muslimin. Tumak nina itu adalah jaraknya pertama ada ulama yang mengatakan sepanjang 1 helaan nafas. Terus Allahu Akbar kok malas aku maca doane. Silakan aja. Karena bacaannya adalah sunnah. Tapi harus ada jeda minimal 1 nafas. Enggak langsung napa ora maca doane seperti burung mematuk, enggak boleh, salatnya tidak sah. Kemudian yang kedua ada yang berpendapat yang disebut tumak ninah itu adalah 1 bacaan tasbih. Tahu itu bacaan tasbih. Jadi seandainya Allahu Akbar atau Sami Allah liman hamidah, jangan langsung sujud dulu. Kira-kira jangan berhenti 1 bacaan tasbih. Subhanallah. Jadi aman itu tetap dibaca. Supaya terjaga tumak. Jadi itu ya ibu-ibu jamaah sekalian, beberapa hal nggak mungkin kami sampaikan semua. Berarti hadiah tinggal berapa Pak? Pak Kang, saya piro hadiah wis. Apa cintakin om teman-teman? Saya telu dan 3. Ya 3. Ya kuis ini dari materi yang saya sampaikan. Berapa tahun usia Nabi ketika di Isra Mi'rajkan? Guru angsal mboten, Pak? Mboten asal. Lha, kebijaksanaan panitia. Panitia mboten asal. Nabi berusia berapa ketika di Isra Mi'rajkan? Kalau awal tadi memperhatikan berapa? 13 tahun. Berarti 13 tahun itu namine dereng Rasulullah, namine Nabi Muhammad karena belum diangkat jadi nabi. Nggih, Bu. 50 tahun. Cocok. Dari mana 50 tahun? Kalau memperhatikan materi tadi sudah bisa. Pertama, berapa tahun berapa toh? Isra Mi'raj 10 kenabian. Kapan Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi? 40 tahun. Ditambah 10 kenabian berarti kepanggil kan 50 tahun. Sudah siap berikutnya? Yang sudah dapat tinggal 2. Boleh ikut lagi Pak?
Boleh ya, ikut Nabi. Siapa yang menasehati Nabi? Ini umum, tidak di materi ini. Untuk materi orang umum ya, biasanya penyakit itu. Yang menasehati Nabi untuk minta keringanan Allah ketika menerima sholat 5 waktu. Jawab panitia sing ini. Wes, sarubah lagi. Katanya panitia nggak boleh ikut apa? Ya nggak boleh. Ya. Kalau tadi di awal masih ragu hafal surat Al-Isra ayat 1 apa tidak, ini saya buka kembali. Siapa yang hafal dan dibaca. Saya tidak memperhatikan tajwidnya, penting hafal. Surat Al-Isra ayat 1 tadi. Tadi ibu kelihatannya ada yang hafal loh. Enggak tahu tadi. Enggak ada yang bisa. Enggak apa lagi. Saya ketawa. Ya? Ya. Surat Al-Isra ayat 1. Salah satu kata tok. Ada yang tahu? Wah, wis dibak dhewe nggih. Kita ustaz iki. Berarti tinggal satu. Ini yang paling penting dalam materi yang saya sampaikan. Sebutkan hikmah selain turunnya sholat. Hikmah ini berarti umum Bu ya. Umum itu gini, pelajaran apa yang ibu tangkap, begitu juga dengan bapak-bapak jamaah sekalian termasuk adik-adik. 2 hikmah saja dari peristiwa Isra Mi'raj selain turunnya sholat. Nah, jika ibu pun cerita siap. Gimana Bu? Pertama Bu? Iya. Yang kedua, sholat itu wajib. Ya, ini benar, memang benar. Hikmahnya kan banyak, benar Ibu. Benar. Melok. Oh, istrinya. Ya. Oh, alah. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz ingkang kawula hormati. Ini tadi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat diambil pelajaran dari apa yang kami sampaikan. Untuk lebih berbarokahnya acara pada pagi siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga segala hajat yang kita inginkan kepada Allah benar-benar diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ijabah yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka qaribun mujibud da'wah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nasyhadu an la ilaha illa anta Allah al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bi rahmatika astaghis. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arina batila batila warzuqna tinaba.
Allahumma a'isna suhada wa amitna suhada wa adkhilna fi sumratin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.